Tukep ida talu habe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Jihad yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini guna kita memperbaharui dan memperbaiki keimanan kita untuk membekali diri kita dalam menghadap Allah. Sesungguhnya sering saya katakan, apabila sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah, maka sekejap pun tidak bisa ditunda atau dipercepat, karena urusan maut itu pada prinsipnya hak prerogatif daripada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur, jangan kamu bermegah-megahan di atas dunia, hatta jurtumul makabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya ayat itu bukan kita tidak boleh menikmati dunia, bukan kita tidak memanfaatkan dunia, tapi kita memanfaatkan dunia sebaik-baik mungkin dan mempergunakan dunia itu untuk investasi kita menuju ke alam akhirat. Bukan kita membenci dunia, tidak. Dengan harta kita bisa berbuat untuk alam kubur. Dengan jabatan kita bisa berbuat untuk alam kubur. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa berbuat untuk alam kubur. Hakikatnya bukan kita mengesampingkan dunia di dalam hidup, tetapi kita mempergunakan dunia ini sebaik-baik mungkin di dalam kehidupan. Oleh karena itu manusia yang terbaik adalah manusia yang seimbang perjalanan hidupnya. Dia membagi waktu, membagi usianya, yang mana untuk kepentingan dunia dan mana untuk kepentingan akhirat. Allah memang mengerti keadaan manusia. Makanya Allah menyuruh kita beraktivitas di dalam hidup, bukan melulu melakukan ibadah semata-mata, tapi aktivitas duniawi yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena mencari keridaan Allah, karena yang kita laksanakan itu tugas dan amanah daripada Allah, maka pada prinsip dan hakikatnya apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kita melanjutkan pembacaan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam fil mahdi ila salasatun Isa ibnu Maryam wa sahibu Zuraid wa kana Zuraid rajulan abidan fattahaja sau'atan pakana piha ila akhirul hadis. Nah, hadis ini cukup panjang, 1,5 halaman, di mana Rasulullah menceritakan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dapat bicara ketika bayi kecuali 3 orang. Jadi zaman dulu ada bayi yang masih kecil bisa berbicara itu sebanyak 3 orang.
yaitu Isa bin Maryam. Nah, kenapa Nabi Isa itu waktu kecilnya berbicara? Karena diketahui bahwa Nabi Isa lahir dari rahim seorang Maryam, dan Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, jadi ketika Isa itu lahir, banyak omongan masyarakat mengatakan Isa itu anak jinah, Isa itu anak hubungan gelap. Nah, maka Tuhan memberikan mukjizat kepada Isa, bicara bahwa aku dilahirkan dari rahim seorang perempuan dan ibuku memang tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Ini salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa ini dalam catatan sejarah, di antara 25 orang Nabi dan Rasul, Nabi Isa ini Nabi yang paling pendek umurnya. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu meninggal dalam usia 29 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Namun yang diyakini bahwa Nabi Isa itu meninggal dunia belum genap usianya 30 tahun. Dan Nabi Isa ini Nabi yang paling miskin. Kada baisi rumah. Jadi di mana langit di situ inya berteduh. Saking susahnya. Nah, kenapa Nabi Isa miskin? Padahal Nabi Isa ini doanya pengabulan benar. Artinya bila Isa itu meminta lawan Tuhan, dinampakkan oleh Allah mukjizat dan karamah. Contoh, orang buta minta doakan kepada Nabi Isa. Nabi Isa berdoa mengusapkan mata orang yang buta itu, langsung bisa melihat. Orang berpenyakit kusta, penyakit kulit, didoakan oleh Nabi Isa langsung sembuh. Nah, jadi kita aja memilih susah tapi doa pengabulan. Apakah sugih tapi doa pengabulan? Baik memilih sugih kekiraan. Padahal Nabi Isa aja kayaknya hendak batu didoakannya diolah jadi emas, saluh jadi emas. Cuma inya Nabi kada mau terperdaya oleh urusan dunia. Jadi kita jangan menyamakan diri kita lawan Nabi. Kita ini memang lain Nabi. Jadi Nabi Isa salah satu seorang bayi yang dapat berbicara karena membenarkan tentang kelahirannya. Yang kedua, anak kecil yang bisa berbicara ialah anak yang membebaskan Juraid. Nah, jadi Juraid ini seorang pemuda dari Bani Israel. Gawiannya beribadah melulu. Jadi inya baisi rumah tempat beribadah lawan Allah. Jadi dalam hadis ini ia membuat tempat ibadah yang bernama suatu saumah atau biara untuk ibadatnya. Maka satu hari ibu Juraid ini memanggil Juraid. Maka Juraid ini lagi sembahyang. Maka ia berkata di dalam hatinya, waktu ibunya memanggil tersebut, Tuhanku, itu ibuku, dan kini saya sedang sembahyang. Maka ia melanjutkan sembahyangnya hingga pulang ibunya. Kemudian esok hari ibunya datang kembali di waktu Juraid sedang sembahyang, sehingga tidak menyambut panggilan ibunya. Kemudian hari yang ketiga ibunya datang, sedang Juraid sedang bersembahyang. Maka ia memanggil kepada Juraid, "Hai Juraid." Tetapi Juraid tidak dapat menyambut ibunya. Dan ibunya berdoa kepada Tuhan. Juraid berdoa, "Tuhanku, itu ibuku."
dan ini sembahyangku. Sehingga marahlah ibu Juraid, karena 3 hari berturut-turut ibunya mendatangkan Juraid tidak menyahut karena sedang sembahyang. Jadi ibunya berdoa, ya Allah, jangan dimatikan ia sehingga ia dapat melihat wajah perempuan lacur. Itu aja doa ibunya. Juraid terkenal ibadahnya, sehingga ia dalam hidupnya itu beribadah melulu. Nah, jadi orang yang beribadah melulu di dalam makam tauhid disebut orang menduduki makam tajrid. Jadinya kada berusaha kayak orang lagi, melulu beribadah. Tapi kehidupannya dijamin oleh Allah, kehidupan perutnya nya kada berkeinginan macam-macam juga. Jadi kelompok ibadah manusia itu macam-macam. Misalnya seorang pejabat, kada bisa inya hendak menempati makam tajrid karena inya mengurus masyarakat. Tapi gawiannya mengurus masyarakat itu merupakan ibadah. Seorang pengusaha nya kada perlu nang kaya gawian orang nang melulu beribadah berusaha aja, karena nilai usahanya itu mengandung ibadah. Nah, jadi kita jangan mengumpati orang lain. Orang nang kada ada aktivitas inya melulu beribadah menduduki makam tajrid itu orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Tuhan nang kawa menggawi. Nah,